Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni dengan nomor NIM 190810-2003. Di sini saya akan mempraktekkan suatu pembelajaran di tingkat MTS atau MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti. At-tamasya ilal bahdad wala tansha'u milul aribat idha kuntum ummat Muhammad. Jawab salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2019, meski pembelajaran yaitu tentang mata kuliah Lughatul Arabiyyah, untuk kedepannya, sebelum memulai pembelajarannya, Bapak akan menjelaskan itu rencana pelaksanaan pembelajarannya ya. Yang di sini itu Bapak sendiri mengajar di kelas 1 dengan mata kuliah Al-Lughatul Arabiyyah dengan waktunya itu 2 kali 30 menit. Dan materi pokoknya itu fi ma'mal lughatil arabiyyah. Dan materinya tersebut itu khabar, muqaddam, dan mubtada wa akhir. Dan nama Bapak sendiri itu Muhammad Kusni. Dan di sini ada standar kompetensinya, itu yang pertama itu ada al-qiraatu, yang memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang ma'mal lughati. Dan yang kedua itu al-kitabah, yang dimana itu menulis kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek sederhana tentang fi ma'mal lughati. Dan sini ada kompetensi dasarnya sendiri, itu yang pertama ada al-qiraatu, melafalkan huruf hijaiyah, kata, kalimat, dan wacana tertulis tentang fi ma'mal lughati. Dan yang kedua itu ada menemukan makna gagasan dari wacana lisan sederhana tentang fi ma'mal lughati. Yang kedua itu ada al-kitabah, menyalin kata kalimat tentang fi ma'mal lughati. Nah, di sini sendiri ada indikatornya itu al-qiraatu. Siswa dapat membaca dengan nyaring tentang teks fi ma'mal lughati. Siswa memberi tanda baca teks Arab yang gundul. Yang kedua itu al-kitabah. Siswa dapat menyalin mufradat tentang fi ma'mal lughati. Dan yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran ini. Tujuannya itu adalah yang pertama itu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat membaca dengan nyaring teks fi ma'mal lughati. Yang kedua itu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa memberi tanda baca teks Arab yang gundul. Yang kedua itu ada al-kitabah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat menyalin mufradat tentang fi ma'mal lughati. Dan di sini juga ada materi ajarnya. Yang pertama itu ada al-qiraatu, ada hadal kursi, alamal kursi maktabah, contohnya kayak war al-kursi talamid, dan alal maktabu suduk fi suduki aklamu bil mirsama. Nah, yang kedua itu ada al-tarkib. Nah, di sini dia ada metode-metode dan strategi dan media. Yang pertama itu metodenya itu ceramah dan campuran. Yang kedua itu strateginya itu adalah membaca nyaring. Yang ketiga itu media Microsoft PowerPoint. Dan langkah-langkah pembelajarannya itu yang pertama itu membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Kayak contohnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan selamat pagi, contohnya sobahul khair jami'an.
Mada tadrusina al-an, seperti itu. Dan kedua itu guru melakukan presensi, guru juga bertanya kepada siswa dengan bertanya, hal kanatum hadir, kayak semacam nanyain suatu kehadiran kalian. Dan yang ketiga sendiri itu ada siswa belajar apa hari ini tentang menggunakan bahasa Arab. Mada dari sinahan, kalian itu harus bertanya tentang sesuatu menggunakan bahasa Arab. Contohnya ma wada'ana al-yaum. Nah, dan di sini juga ada guru menyampaikan kepada siswa tujuan pembelajarannya, dan guru memotivasi siswa dengan mengatakan lima dan nahnu ta'allamul lughatil arabiyyah bi anna hiya lughatul Qur'an. Dan di sini ada guru menjelaskan tujuan yang akan dipelajari, dan akan pertemuan selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan, atau sebelum memasuki pembelajaran tersebut Bapak akan memberitahu suatu tema atau yang akan dibahas pada hari ini. Dan guru akan menampilkan teks dalam slide membacanya dan memerintahkan siswa untuk mengikutinya bergiliran untuk membacanya. Dan 8 itu guru menampilkan teks pada tanda baca dan meneruskan siswa untuk mengikutinya secara bersama-sama, kelompok dan perorangan. Guru membagikan alat evaluasi dan memerintahkan siswa untuk mengisi teks judul yang dibagikan. Guru menjelaskan susunan kata dengan slide yang disediakan. Dan di sini ada sumber pembelajarannya itu ngambilnya itu Kamus Al-Misbah Arab Indonesia Haji Syafruddin Anwar. Yang kedua itu buku paket bahasa Arab kelas 1, 2, 3 tingkat MTS atau MA. Yang ketiga itu Kamus Al-Munawir Indonesia Arab Munawir Muhammad Fairuz. Dan di sini ada tes formatifnya sendiri, al-qiraatnya sendiri ada hadal kursi, contohnya itu amamal kursi maktabah, warohal kursi talamid, alal maktabi suduru, fi suduru akmalu mirsyamah. Nah, yang kedua itu adalah alkitabah. Nah, itu rencana pelaksanaan buat ke depan untuk pembelajaran Lughatul Arabiyyah sendiri yang akan Bapak ajar sendiri untuk kedepannya. Semoga kalian paham dan semoga kalian betah dengan apa yang nanti Bapak jelaskan secara teliti, rapi, dan singkat. Nah, itu paham sampai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khairi jami'an. Qabla adr sudah ungatu tikratul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini sebelumnya mohon maaf telat datangnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu atau belajar kosakata yang dimana nanti Bapak akan jelaskan atau Bapak bacakan itu apa saja itu kosakata. Ini tentang kosakatanya itu tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, cukup kalian dengarkan saja karena mungkin baru pertama kali kita awal ketemu, jadi kita sedikit santai saja ya belajarnya. Nah, di sini Bapak akan membacakan yaitu suatu kosakata atau benda dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan setelah Bapak selesai membacakannya. Di sini sendiri ada yang pertama itu kosakata bahasa Arab, kata benda itu yang pertama itu ada buku atau kitabun, buku kitabun. Dan yang kedua itu ada kamar, ada ghurfatun itu kamar. Nah, yang ketiga sendiri itu ada kamar tidur. Nah, ghurfatun naumi, tidur kan itu naum.
Kayak contohnya itu azan sholat subuh itu as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, yang keempat itu ada kasur, firosun, kasur firosun. Yang kelima itu ada bantal, wisaadatun. Nah, yang keenam itu ada sarung bantal, khirtul wisadati. Yang ketujuh itu ada kapuk, khutun. Yang ke-8 itu ada gordeng, itu sitarun. Yang ke-9 itu ada sajadah, sajadatun. Yang ke-10 ada permadani, bisatun. Yang ke-11 itu ada suratun atau gambar. Yang ke-12 itu ada jambeker, saatun, menabiatun. Atau bisa dilihat itu di LKS juga atau di buku cetak pada halaman 4 atau 5. Di situ ada kosakata tentang benda dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, iya itu. Dan yang lanjut, dan ke-14 itu ada kamar tamu, furfatun diafati. Dan ke-15 itu ada asbak. Selanjutnya itu ada dapur, matbahun, dan toilet, hammamun, pompa air, tulumbatun. Dan selanjutnya itu adalah keran, ayafat, hanafiyatun. Dan yang selanjutnya itu ada sabun, sobun. Nah, masih banyak juga waktunya, masih ada setengah jam juga. Kita selesaikan aja dulu ya ini ya. Nah, selanjutnya itu adalah penggaris, misorotun, jangka, firjarun, kapur tulis, tobasirun, subidol kolamul hibri, penghapus mim sahatun, formulir itmarotun, malafun map, buku kehadiran kaisul khiyabi. 29 itu ada hadirun, absen ghaibun, sakit maridun. Dan ada seragam ziun, seragam sekolah ziul madrasati, baju alhamdulillah, seragam sekolah ziul madrasatu, baju saubun, kaos fani latun, kemeja komisun, dasi ribatun, dan celana sirwalun, rok fusanun. Dan itu yang Bapak tadi bacakan dan kalian juga dengar, itu nama-nama kosakata benda dan dengan menggunakan bahasa Arab dan ada artinya juga. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini dengan materi belajar kosakata menggunakan bahasa Arab, yang kata-kata benda yang di sekitar kalian. Mungkin minggu depan kalian akan menghafal hafalan yang Bapak bacakan tadi mengenai tentang kosakata yang Bapak sampaikan tadi, kata benda yang sekitar kalian. Bebas apa saja itu, mungkin sekitar 10 atau 15 kalian hafalin di rumah, dan minggu depan akan setoran. Semoga kalian paham pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.